Tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dosen pengampu dan teman-teman semua. Kami perwakilan dari kelompok satu dalam hal ini mengusung usaha untuk thrifting pakaian thrifting dengan label nama perusahaan kami adalah Look Back Collective. Di sini PT dengan nama PT Look Back Collective yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Di sini mekanisme yang kami gunakan adalah kami mengirimkan paket kejutan berisi pakaian thrift yang dipilih khusus sesuai gaya pelanggan. Di Dalam hal ini kami melihat peluang besar di industri fashion pre-love karena yang pertama, 65% masyarakat Indonesia mengalokasikan kurang lebih 500.000 per bulan untuk fashion atau snap. Ini berdasarkan Snapchat 2025. Dan semakin banyak Gen Z yang menyukai produk ramah lingkungan dan juga bergaya unik. Namun tantangannya cukup signifikan. Di sini sulitnya akses ke pakaian thrift yang berkualitas dan terpercaya. Nah, adanya stigma terhadap pakaian bekas serta kurangnya waktu dan informasi bagi anak muda untuk memilih sendiri barang-barang thrift yang sesuai selera. Maka dari itu situ, disinilah adanya kami. Kemudian, adapun tim SDM perusahaan kami adalah diantaranya Kak Dewi Larasati sebagai founder, saya sendiri sebagai Trina Agustina sebagai co-founder, dan Kak Jarwanto sebagai technical officer. Kak Larasati sebagai founder memiliki fokus pada pengelolaan konten dan juga branding di media sosial. Kemudian saya sendiri, Trina Agustina, yang berlaku sebagai co-founder ini bertanggung jawab dalam desain produk, identitas merek, dan serta komunikasi pemasaran. Kemudian Kak Jarwanto sebagai technical officer itu eh, me- be- bertanggung jawab untuk mengembangkan platform digital termasuk website dan sistem tracking pelanggan. Kami bekerja berkolaborasi dalam menentukan tren, melakukan kurasi barang dan juga menjaga kualitas layanan agar tetap konsisten dengan nilai utama kami, eh, yaitu trendy, terjangkau, dan berkelanjutan. Kemudian di sini eh, kompetitor kami diantaranya adalah setelah kami telusuri, kompetitor kami kurang lebih apabila secara langsung itu adalah Shopee, Second Hand, Tokped, Preloved, TreatUp, Depop, sama Postmart. Yang secara tidak langsungnya adalah Swista, rental pakaian and aksesoris, Swap Society atau komunitas tukar pakai, juga The Real atau reseller barang mewah Preloved. Di sini MPV kami adalah thrift berkualitas, kurasi eksklusif, harga terjangkau, pelanggan mendapatkan produk unik. Nah, kemudian tadi untuk pesaing sudah dibacakan sebelumnya ya, yang secara langsung, tidak langsung, sorry, maksudnya secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian di sini secara hasil analisa persaingan yang kami dapatkan, yang pertama untuk pesaing Tinker Lash ini saingannya secara langsung ya. Di sini kekuatan mereka itu produk branded dan dekorasinya baik. Namun kelemahan mereka harganya kurang ramah untuk pelajar. Kemudian untuk Shopee Trip Seller di sini secara tidak langsungnya ya, jenis pesaing tidak langsung.
Kekuatan mereka itu ada di banyak pilihan dan harganya murah. Akan tetapi kelemahannya kualitas tidak konsisten. Selanjutnya ada pesaing langsung lagi itu yaitu trade up. Di sini mereka memiliki kekuatan platformnya besar dan terpercaya, akan tetapi kelemahan tidak dapat dikirim ke Indonesia. Kemudian yang terakhir ada Depop. Mereka juga termasuk pesaing secara langsung. Kekuatan mereka adalah komunitas aktif dan trendy. Akan tetapi kelemahan mereka di sini harga mereka tinggi dan ongkirnya mahal. Eh, Produk atau layanan kami tentunya akan lebih baik daripada solusi pesaing karena yang pertama barang thrift yang kami sediakan itu kekinian dan unik, harga terjangkau dengan diskon pelajar, dan juga pembelian mudah lewat media sosial. Jadi keunggulan utama Lookback Thrift dibanding pesaing. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Larasati. Oke, baik. Kita, Silakan Kak Larasati. oke, baik. Strategi pasar yang kita lakukan untuk menjangkau pasar kami pakai pendekatan gabungan antara digital dan fisik. Di dunia digital, kami aktif banget di Instagram, TikTok, dan WhatsApp buat untuk komunikasi cepat dan konten harian yang relate sama audiens kami. Kita juga punya website yang bisa dipakai buat pesan barang langsung. Plus ada kuis seru untuk bantu cari gaya yang cocok. Penjualan juga jalan lewat Shopee dan Tokopedia agar makin gampang dijangkau oleh semua kalangan. Lalu untuk secara fisik, kami hadir lewat pop-up booth di event kampus dan komunitas. Bagi-bagi brosur di kafe lokal atau saat ada event di satu tempat. Dan pastinya kolaborasi bareng influencer serta event lokal supaya makin dikenal luas. Target utama kami itu remaja dan mahasiswa dengan budget terbatas yang aktif banget di media sosial dan punya kepedulian sama gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Oke, selanjutnya. Lockback kolektif nggak cuma jual baju bekas, tapi ngajak orang buat bareng-bareng di bagian dari solusi atau limbah fashion. Hmm, Kami Lockback Thrift percaya bahwa fashion tidak harus baru untuk tampil bermakna. Kami berdedikasi untuk menghidupkan kembali pakaian berkualitas berkualitas dengan cara yang stylish, terjangkau, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kurasi yang cermat, pengalaman belanja yang menyenangkan, kami ingin menjadikan thrifting sebagai gaya hidup yang modern sekaligus bertanggung jawab. Misi kami adalah menghidupkan kembali nilai pakaian prof dengan cara yang trendy, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengurangi limbah tekstil sekaligus memperkuat kesadaran gaya hidup ramah lingkungan di kalangan generasi muda. Kami percaya bahwa fashion tidak harus baru untuk menjadi bermakna. Relevansi sosial ekonomi, industri fashion menjadi salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia, dengan jutaan ton pakaian dibuang setiap tahun di balik tren yang terus berubah, tersembunyi dampak lingkungan dan sosial yang serius, mulai dari polusi air hingga eksploitasi tenaga kerja. Dengan indeks kelayakan dengan kelainan usaha yang sudah sampai 80%, modal bisnis e-commerce dan potensi pasar lebih dari 7,5, kami yakin Lockback Collection punya peluang besar buat tumbuh lebih jauh. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan soal usaha kami tentang Lookback Thrift. Misi kami adalah menghidupkan kembali nilai pakaian perlov dengan cara yang trendy, terjangkau, dan berkelanjutan, mengurangi limbah tekstil sekaligus memperkuat kesadaran gaya hidup ramah lingkungan di kalangan generasi muda. Kami percaya bahwa fashion tidak harus baru untuk menjadi bermakna. Terima kasih banyak atas waktunya, Bapak, Ibu, Pak dosen, dan rekan-rekan sekalian. Kami terbuka banget untuk diskusi dan pertanyaan. Selesai. Terima kasih Kak Laras, terima kasih Pak dosen dan teman-teman semua.